Saudara, misteri penyebab kematian diplomat muda Kemlu yang tewas dengan wajah terlakban masih belum dipecahkan polisi. Dalam proses penyelidikannya, polisi membuka peluang untuk melakukan ekshumasi atau membongkar makam untuk memeriksa jasad yang telah dikuburkan. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Yusuf. Pak Anton, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat sore. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, Kompolnas terakhir menerima laporan sejauh mana penyelidikan terkait kasus tewasnya diplomat muda ini, Pak Yusuf? Ya, terima kasih. Sejauh yang kita pantau, ini tentu kita harus menilainya bahwa kasus ini tentu tidak mudah. Karena korban meninggal dunia dalam keadaan di dalam kamar dan sendiri. Kami memantau dan menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan ini sebenarnya sudah terlihat sungguh-sungguh. 3 kali melakukan olah TKP, hanya sebenarnya ada CCTV yang tentu ini harus dilakukan digital analysis forensik ya. Jadi dilakukan analisis digital forensik. Baru kemudian terkait dengan saksi-saksi yang terekam dalam CCTV yang disebut mondar-mandir itu kan kami kira sudah dimintain klarifikasi. Hanya tentu yang terus ada otopsi, yaitu sudah bagus, tinggal menunggu hasilnya apakah hasil otopsi itu dapat menjelaskan penyebab kematian. Hanya nanti tentu kita mendorong apakah ada handphone atau smartphone milik korban yang ada di TKP dalam beberapa kasus yang itu dalam kondisi seperti itu sendiri dan tidak ada saksi, itu dapat menjelaskan bagaimana latar belakang ketika dilakukan analisis digital forensik terhadap handphone korban. Mudah-mudahan ada. Ya, Pak Anton, kalau Anda membaca kasus ini kan beberapa potongan dari rekaman CCTV mulai diungkap ke publik. Salah satunya adalah penjaga indekos yang sempat terlihat mondar-mandir. Sebenarnya kalau dari titik ini sudah bisa belum diungkap penyebab dan juga latar belakang dari kasus tewasnya diplomat muda? Saya kira kalau hanya dari satu sisi ini masih sangat dini ya. Tapi kita percaya bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, di sini pun juga ini mondar-mandir atau kenapa dia melihat itu juga kan harus dilihat latar belakangnya. Kenapa yang bersangkutan ini mondar-mandir? Ada juga yang memberitakan bahwa konon kabarnya istrinya menelpon penjaga untuk mengecek daripada korban tersebut. Nah, apabila memang dari jejak digital yang mondar-mandir itu bisa dipertanggungjawabkan, mungkin ini ya agak sumir untuk dikatakan bahwa ini adalah mereka para pelakunya. Jadi saya sepanjang jadi penyidik sama juga dengan senior saya Pak Ugro, baik penyidikan Marsina, penyidikan Munir, itu memang kita ini harus meneliti, menelaah dari sesuatu yang kompleks, mulai dari kejanggalan-kejanggalan yang ada. Karena kejahatan itu diawali dari kejanggalan. Nah ini kan baru satu sisi saja. Tadi juga tapi maaf saya potong. Kalau dari potongan-potongan CCTV ini Anda melihatnya ada sesuatu yang janggal atau bisa dikatakan memang suatu hal yang wajar? Ya saya kira kalau tidak ada latar belakang itu sesuatu yang janggal. Tetapi ketika ada latar belakang, misalkan seperti yang dikatakan bahwa itu diminta oleh seseorang atau oleh istrinya, kalau diminta oleh istrinya juga itu harus didalami lagi. Seperti mohon maaf ini tidak menuduh masalah pembunuhan Subang kan ternyata adalah dari keluarganya sendiri. Makanya ini di samping physical evidence, bukti-bukti mati, bukti-bukti hidup, latar belakang ini harus saling berkelindan erat.
karena untuk mengungkap satu masalah tidak bisa dari satu sisi. Apalagi ini tadi dikatakan, apakah sidik jari itu hanya di lakban saja atau ada di tempat lain. Kan ini perlu terus-terusan dikumpulkan antara satu bukti dengan satu lain, yang lain istilahnya antara fakta yang satu, fakta kedua, sehingga menjadikan sebuah kenyataan tentang tindak pidana. Jadi memang itu ya gimana? Jadi memang ada puzzle yang harus disambungkan dan juga dikaitkan untuk mengungkap kasus tewasnya diplomat muda. Tapi Pak Yusuf, kalau dilihat dari ini kan sudah berjalan 6 hari kurang lebih. Apa yang sekiranya yang dilaporkan kepada Kompolnas, kesulitan yang ditemukan oleh penyidik terkait dengan tewasnya diplomat muda ini? Sejauh ini Kompolnas belum menerima apapun yang menjadi hambatan-hambatan kesulitan. Penyidik masih optimis bahwa penyelidikan ini akan mendapatkan terang. Mereka terus berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang itu menjadi penjelas apa sesungguhnya. Nah, termasuk tadi saya sampaikan ada fakta mundar-mandir yang diduga penjaga kos yang itu terekam dalam CCTV, kan itu perlu dilakukan analisis digital forensik. Apalagi apabila benar ada kronologi menelpon keluarganya, apakah memang benar keluarganya, itu tentu bisa menjelaskan ketika dilakukan analisis digital forensik, dan itu tentu bagian dari fakta-fakta yang harus diungkap. Nah, kami tetap mendorong bahwa penyidikan ini sungguh-sungguh cermat dan kita percayakan bahwa kasus ini akan terungkap. Hanya tadi dugaannya kan memang dua, apakah bunuh diri atau memang ada pembunuhan atau ada peristiwa. Tapi kalau terkait dengan dugaan penyebab tewasnya diplomat muda ini, apakah bunuh diri atau dibunuh, cukup tidak dengan hasil dari forensik yang memang sampai saat ini kita masih tunggu, atau memang diperlukan adanya proses ekshumasi? Iya, sejauh ini kan kami memantau sudah dilakukan otopsi. Hasilnya seperti apa, kita belum mendapatkan informasi. Tentu ini fakta yang harus ditunggu. Apa dari hasil otopsi itu penjelasannya? Fakta apa dari hasil otopsi itu yang bisa dilihat oleh penyidik? Jadi sementara rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik ini, kami nilai penyidik sungguh-sungguh. Sejauh ini kita memang belum mendapatkan informasi, sekali lagi, apa yang menjadi hambatan, tangan dan kesulitan yang disampaikan kepada kami bahwa penyidik terus melakukan pengumpulan fakta-fakta yang dapat menjelaskan apakah ada peristiwa pidana atau tidak atas kematian diplomat ini. Itu. Oke, Pak Anton, berdasarkan pengalaman Anda terkait dengan pola dari lilitan lakban, itu bisa diketahui tidak? Apakah yang bersangkutan atau almarhum ini tewas karena bunuh diri atau tewas karena ada pihak lain? Saya kira untuk menentukan itu saya sependapat dengan Pak Ugro, masih ya 50-50 lah, setengah-setengah. Tapi apabila dilihat dari tutupan lakban itu, apakah tutupan lakban itu di mulut ataukah tutupan lakban itu di hidung, kan kita juga tidak tahu. Jelas itu ada orang lain kemungkinan yang melakukannya. Sehingga bisa saja terjadi ini adalah pembunuhan. Makanya ini untuk mengungkap ini satu pembunuhan itu seperti tadi dari Mbak Cynthia, memang betul tidak boleh dipotong berpasal-pasal. Ini harus rangkaian yang utuh. Tadi dari jejak digital misalkan, baik handphone maupun HP ataupun lain-lain, sidik jari, telapak kaki, ya seperti di Subang kan ini bisa dilihat ternyata ada beberapa telapak kaki yang berbeda. Nah ini pun juga kan bisa mengungkapkan sesuatu. Jadi kalau hanya satu sisi sangat-sangat ya dinilah kita untuk mengatakan sesuatu. Dan saya kira kepada masyarakat pun juga mohon sabar, dan kepada penyidik pun juga jangan terganggu dengan opini-opini yang ada, harus selesai. Sementara kan ini perlu kecermatan, jangan sampai nanti malah karena desakan opini salah tangkap orang sehingga menjadikan ya simalakama bagi
Polri bukan mendapatkan satu prestasi, malah mendapatkan caci maki. Kan ini kan repot juga. Jadi sekarang saya juga mohon kepada masyarakat, ya mohon bersabar. Insya Allah dulu saja kasus pembunuhan ini selalu terungkap gitu kan. Apalagi sekarang dengan ya teknologi yang serba canggih tentu saja akan sangat membantu. Karena di dalam kasus pembunuhan ini mohon maaf saya selama penyidik selalu ada yang seolah-olah ada yang menuntun gitu kan, ada yang menuntun ya baik dari sisi batin atau apa gitu. Pada akhirnya ya bisa ketemu kan begitu. Yang penting ulet gitu kan gitu. Baik, terima kasih Irjen Purnawirawan Anton Carlian dan juga dari Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton.